Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini adalah hari pertama kalian masuk di kelas 4 SD. Yeay, selamat ya. Nah, karena kalian sudah naik kelas 4 SD, jadi ibu harap kalian belajarnya harus lebih giat dan semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membukanya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada semester lalu, pembelajaran pendidikan agama Islam itu dipisah. Fikih itu sendiri, akidah alaq itu sendiri, Al-Quran hadis itu sendiri, dan bahasa Arab. Nah, untuk tahun ajaran baru ini, pembelajaran pendidikan agama Islamnya kita tidak memakai buku yang lama atau bukunya dipisah-pisah lagi, enggak ya. Tapi untuk tahun ajaran sekarang ini, tahun ajaran yang baru ini, kalian belajarnya agamanya bukunya itu menjadi satu. Nah, menjadi satu ya. Adapun buku paket kalian yang baru itu sampulnya ialah berwarna hijau. Nah, seperti ini ya. Sampulnya berwarna hijau. Jadi buku kalian itu cuma satu, enggak 4 lagi ya. Nah, tadi kan kalian sudah melihat semua sampul bukunya itu seperti apa. Nah, kalau sudah melihat semua, ibu harap kalian sudah mengetahui ya buku mana yang kalian pakai untuk tahun ajaran baru ini ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menggunakan buku kita yang baru, yang seperti ini tadi ya. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini ialah materinya tentang mari belajar Quran surah Al-Falaq. Oke? Nah, sebelum kita memulai materi kita tentang Quran Surah Al-Falaq, Ibu mau dengar dulu nih kalian baca Quran Surah Al-Falaq secara bersama-sama ya. Dalam hitungan 1, 2, 3, waktu ketiganya kalian baca bareng-bareng ya, bareng-bareng Ibu. Oke? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi Quran Surah Al-Falaq ini ialah menjelaskan tentang kejahatan, baik itu kejahatan makhluk, baik itu kejahatan sihir, atau kejahatan malam gelap gulita. Jadi di Quran Surah Al-Falaq ini kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu berlindung hanya kepada Allah saja. Tidak minta berlindung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, yang mana Quran Surah Al-Falaq ini ialah artinya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering membaca Quran Surah Al-Falaq ini ketika Rasul sedang bepergian kemanapun. Nah, jadi untuk apa? Agar
terhindar dari mara bahaya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kalian semua dan untuk ibu juga, ketika sedang bepergian itu diwajibkan juga agar selalu membaca Quran surah Al-Falaq ini agar terhindar dari mara bahaya dan kejahatan-kejahatan yang ingin menyelimuti kita. Ya, paham? Jadi Quran surah Al-Falaq ini menjelaskan tentang apa? Ya, menjelaskan tentang untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya dan kejahatan. Ya. Nah, jadi itu ya arti dan makna dari Quran surah Al-Falaq. Nah, tadi kan kita sudah membaca secara bersama-sama Quran surah Al-Falaq-nya, ya kan? Nah, secara tidak sadar kalian tahu nggak bahwasanya Quran surah Al-Falaq ini ada beberapa huruf yang menyebutkannya itu hampir sama, seperti huruf H, Kho, Ta, Sya, dan Sa. Nah, seperti yang tertuliskan pada buku paket kalian halaman 4. Nah, bisa kalian lihat halaman 4 di sini. Ya, bisa dilihat halaman 4. Nah, pada halaman 4 ini tertera bahwasanya pelafalan Quran surah Al-Falaq itu harus diperhatikan huruf-hurufnya, seperti ta, sya, dan sa, seperti ha dan kho, seperti za dan da. Nah, ada a dan a, ada ro dan ko, fa dan ko. Nah, jadi itu harus diperhatikan ya. Karena apa? Karena kalau ketika kita membaca Quran surah Al-Falaq tetapi itu hurufnya ketukar-ketukar, itu beda makna lagi. Jadi hurufnya itu harus pas membacanya ya. Nah, akan tetapi kalian sudah tahu nggak cara membedakan huruf yang ada pada halaman 4 ini? Nah, ibu akan sedikit mengulang ya bagaimana cara pengucapan atau pelafalan huruf-huruf tersebut ya. Nah, jadi untuk huruf yang pertama yaitu sa. Sa itu hurufnya seperti ini. Nah, seperti ada kapal, seperti kapal, tapi di atas kapalnya itu ada mata 3. Jadi bacaannya itu digigit ujung lidah kita di gigi kita. Sa, sa, sa. Ya, bacaannya gimana? Terus ada desisan angin. Sa. Nah, oke? Udah paham? Udah bisa? Nah, lalu masuk ke huruf sya. Sya itu seperti kita monyongkan, terus ada desisan lagi. Sya. Tapi pakai a ya. Sya. Nah, sya itu hurufnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada gerigi, tapi ada titiknya di atas. Ada 3. Ada mata-matanya 3 ya. Nah, kalau sa tadi itu digigit, kalau sya itu dimonyongkan sedikit mulut kita ya. Terus kalau sya itu ada geriginya dan ada titiknya. Lalu huruf sa. Seperti apa sih huruf sa? Maaf. Sa. Tadi ibu nyebutnya sa. Sa yang benar ya. Hurufnya seperti apa, Bu? Hurufnya seperti ini. Nah, seperti ini ya hurufnya.
Nah, kalau sya itu hurufnya ada geriginya terus ada titiknya. Tapi kalau sa, ya, sa, kalau sa itu nggak ada geriginya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan ha dan kho. Kho. Nah, kalau ha itu hurufnya seperti ini. Nah, ha itu seperti kita mau nafas. Ha, 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 nafas, ngeluarin nafas. Ha, ha, ha. Nah, bisa ya. Kalau huruf kho itu seperti ini. Kho seperti kita mau ngeluarin dahak. Kho, kho, kho. Nah, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu za dan da. Nah, kalau za ini hurufnya itu digigit juga seperti huruf za. Tapi kalau za itu kita sebut za, enggak ada anginnya, tapi kayak digigit lidah tapi enggak ada anginnya. Za, za, za. Nah, saya hurufnya seperti ini. Tapi untuk huruf da itu biasa aja, da. Da itu hurufnya seperti ini. Nah, jadi bedanya huruf za dan da itu, kalau za ada titiknya, kalau da itu enggak ada ya. Lalu kita masuk ke huruf a dan a. Nah, kalau huruf a itu seperti kita teriak cara penyebutannya. A gitu. A. Tapi kalau a itu ditekan di tenggorokan. A ya. Jadi kalau huruf a itu seperti apa hurufnya? Seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi kalau huruf a itu seperti apa sih, Bu? Seperti ini. Ini. Ini ya. A ya. Nah, lalu kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf go dan ko. Nah, jadi go itu seperti apa hurufnya? Itu seperti ini. Go di tenggorokan juga, tapi nyangkut di tenggorokan, nyebutnya go. Lalu hurufnya itu ada seperti kepala, lalu ada titik di atas kepalanya ya. Terus untuk huruf ko itu hurufnya seperti ini. Cara menyebutannya sama di tenggorokan juga, ko, ditekan di tenggorokan ko. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke huruf selanjutnya, yang huruf terakhir, yaitu fa. Nah, jadi untuk fa itu kadang hampir mirip sama ko. Kenapa mirip? Itu mirip bentuknya, maksud Ibu. Jadi untuk fa itu hurufnya sama seperti ko. Nah, kalau ko kan seperti ini. Lalu kalau fa itu seperti ini. Nah, jadi membedakannya itu, kalau fa itu kan di penyebutannya di bibir, kalau ko di sini. Tapi kadang orang bisa kebalik karena hurufnya sama. Jadi cara membedakannya itu, kalau ko itu titiknya 2, kalau fa itu titiknya 1 ya. Nah, itu ya. Paham? Ibu harap kalian paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, jadi itu ya pembelajaran kita hari ini. Materinya yaitu tentang Quran Surah Al-Falaq, yang mana artinya Quran Surah Al-Falaq itu ialah waktu subuh, dan maknanya itu ialah agar kita sebagai manusia untuk selalu berlindung kepada Allah ya. Oh iya, dan juga untuk cara pelafalannya juga harus disesuaikan ya dengan huruf yang sudah Ibu ajarkan tadi.
Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan untuk pada minggu selanjutnya ya. Oh iya, untuk tugas hari ini Ibu hanya menugaskan kepada kalian agar kalian eh, memasukkan atau membaca Quran surah Al-Falaq itu dengan memasukkan huruf-huruf yang sudah Ibu ajarkan. Contohnya seperti yang Ibu bacakan tadi, bacaannya ya, Quran surah Al-Falaqnya. Nah, jadi ketika membaca kul a'udzu birabbil falaq, di sana waktu kul itu za-nya itu digigit. Jadi kul a'udzu birabbil falaq membacanya ya, disesuaikan, dilihat hurufnya. Nah, jadi tugasnya itu ya. Nanti kalian voice note tugas kalian, lalu kirimkan ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Nah, jadi itu tugasnya ya, kalian membaca Quran surah Al-Falaq. Jadi itu kalian mengirimnya cukup lewat voice note, nggak usah di video ya, karena Ibu mau mendengar kalian membaca Quran surah Al-Falaqnya itu dengan menyebutkan huruf-huruf yang sesuai ya. Jadi nggak ketukar, misalkan nyebut ja itu ada, menyebut za itu ja, sa itu sa. Jadi nggak tukar-tukar lagi ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.